Silakan Ustadz, langsung dimulai Ustadz. Kita sambil menunggu mungkin jemaah masih ada yang baru selesai dari masjid gitu Ustadz. Silakan Ustadz. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi bisani yafqahu qawli amma ba'd. Para hadirin jamaah kajian online Masjid Al-Aqsa yang dirahmati Allah, alhamdulillah di pagi hari ini kita bertemu kembali setelah sebulan lamanya di kajian subuh kita pagi hari ini. Mudah-mudahan kita semua senantiasa dalam keadaan sehat walafiat dan senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Pagi hari ini jamaah sekalian, tema yang akan kita bawakan, yang akan kita bahas adalah tentang memahami sunnah Nabi dengan benar ya. Memahami sunnah Nabi dengan benar. Sebab memang dalam memahami sunnah ini sebagian orang mungkin masih salah paham terhadap makna sunnah itu apa sebetulnya. Karena istilah sunnah ini kan sekarang sudah menjadi tren ya. Apa-apa kadang-kadang dikaitkan dengan istilah sunnah. Ada ustadz sunnah, ada kajian sunnah, ada perumahan sunnah, ya kan? Ya sama dengan kata syariah itu dijadikan sebagai merek dagang ya. Ada perumahan syariah, ada hotel syariah, bahkan ada panti pijat syariah. Nah itu kan sudah jadi istilah umum zaman sekarang ya. Nah sebetulnya apa istilah sunnah itu? Kenapa kok banyak orang menggunakan istilah sunnah ya? Nah jangan sampai kita keliru ya, keliru memahami sunnah itu apa. Sehingga kita kemudian bahkan mohon maaf banyak orang yang kemudian menjadikan sunnah atau istilah syariah itu sebagai merek dagang yang tujuannya adalah untuk supaya dagangannya laku, padahal sebetulnya isinya tidak sesuai dengan syariah, bahkan tidak sesuai dengan sunnah. Hanya sebatas namanya saja ya, perumahan syariah ternyata isinya adalah investasi bodong dan seterusnya ya. Nah ini jangan sampai kita keliru dalam memahami sunnah ya, sehingga kemudian kita mendegradasi makna sunnah itu sendiri ya. Nah jadi insya Allah kita akan bahas bagaimana cara memahami sunnah, sebab kadang-kadang kita sendiri salah memahami sunnah sehingga sunnah itu sendiri bukan sebagai petunjuk, malah bisa jadi menyesatkan gitu ya. Maka tema kita kaji pagi hari ini kita mulai dengan sebuah pertanyaan, sunnah Nabi bisa menyesatkan, apakah iya gitu ya. Nah ternyata memang sunnah itu bisa jadi menyesatkan bagi orang yang tidak paham gitu ya. Maka kita harus memahami atau misalnya memahami dengan cara yang salah ya. Jadi sunnah Nabi bisa menyesatkan bagi orang yang memahami dengan cara yang salah. Nah kita sepakati dulu bahwa di awal bahwa sunnah Nabi itu adalah sebagai sumber atau rujukan dalam ajaran Islam. Kita diharuskan untuk mengikuti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam ayat Al-Quran banyak sekali ayat yang kemudian memerintahkan kita untuk mentaati Allah dan Rasulnya, bukan hanya taat kepada Allah saja, tapi juga taat kepada Allah, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Taat kepada Allah, ya, mengharuskan kita taat kepada Rasulnya juga, ya. Seperti misalnya dalam surah Al-Anfal ayat 20, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa rasulahu. Ya, taatlah kepada Allah dan Rasulnya. Dalam surat Muhammad ayat 33, Ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasul. Taatlah kepada Allah dan taatlah kepada Rasul. Ketaatan kepada Allah selalu disandingkan dengan ketaatan kepada Rasulullah SAW, tidak terpisahkan. Ya. Wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Orang yang taat kepada Allah dan Rasulnya maka telah beruntung, ya. Sangat beruntung. Ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Maka di sini ada tambahan wa ulil amri, ya, taat kepada ulil amri. Selain taat kepada Allah dan Rasulnya juga taat kepada ulil amri. Dalam ayat yang lain An-Nisa ayat 65, Fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhaqqimuka fima syajara bainahum. Mereka tidaklah beriman demi Tuhanmu, mereka tidaklah beriman sampai mereka kemudian menjadikan engkau sebagai sumber hukum, ya.
tentang apa yang mereka perselisihkan. Jadi Nabi itu sebagai sumber hukum, ya, dilegitimasi oleh Al-Quran, ya, surat An-Nisa ayat 65, bahwa Nabi itu adalah sumber hukum dan di mana kita harus berhukum kepada Nabi Muhammad SAW. Qadallahu wa rasuluhu amran ayyakuna lahumul khiyarah, ya. Tidaklah bagi seorang mukmin dan seorang mukminah ketika Allah sudah membuat suatu keputusan dan Rasulnya terhadap suatu perkara, maka kecuali mereka harus mengikuti, ya. Tidak ada pilihan kecuali mereka harus mengikuti. Jadi ini selalu disandingkan antara taat kepada Allah dan taat kepada Rasulullah SAW. Makanya kita semua sepakat, umat Islam semua sepakat bahwa Nabi itu atau sunnah Nabi itu menjadi salah satu sumber hukum Islam selain Al-Quran. Hanya ini menjadi satu bantahan terhadap kelompok sesat dalam agama Islam yang disebut dengan ingkarus sunnah. Ada orang yang kemudian hanya mengambil Al-Quran saja, mereka menolak adanya sunnah, ya, karena mereka meyakini bahwa yang merupakan wahyu itu hanya Al-Quran, sedangkan sunnah Nabi itu ya perkataan Muhammad saja, sehingga mereka kemudian disebut sebagai kelompok ahlul Quran atau ingkarus sunnah, lebih tepatnya ingkarus sunnah. Mereka menolak sunnah, kita ya berpegang kepada Quran saja, gitu ya. Sehingga ada orang yang sholat itu ya sekedar berdoa saja, nggak usah pakai ruku, pakai sujud, pakai 4 rakaat, 3 rakaat, nggak usah. Pokoknya doa saja, karena ya di Quran hanya menjelaskan dengan kata sholat. Sedangkan sholat itu artinya doa dalam bahasa, gitu ya. Nah, ini kan kelompok sesat yang justru mereka terbantahkan sendiri dengan Al-Quran. Bahwa Al-Quran sendiri menyebutkan bahwa selain taat kepada Allah juga harus taat kepada Rasulnya. Dan cara taat kepada Rasul yaitu dengan mengetahui sunnah-sunnahnya, mengikuti sunnah Nabi Muhammad SAW. Jadi di sini sepakat umat Islam bahwa taat kepada Rasulullah adalah sebuah kewajiban, karena Nabi sendiri merupakan utusan Allah yang mana wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Nabi tidak mungkin berbicara sesuai hawa nafsunya, melainkan berdasarkan wahyu yang diwahyukan kepadanya. Ya. Nah, ini di sini kita sepakat bahwa Nabi itu sebagai sumber hukum Islam, ya. Sunnah Nabi adalah sebagai salah satu sumber hukum Islam. Kalau kita lihat hadisnya, misalnya banyak juga hadis yang menyatakan bahwa Nabi memerintahkan kita untuk mengikutinya. Wa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin fatamassaku biha wa 'addu 'alaiha bin nawajid. Maka hendaklah kalian mengikuti sunnahku dan sunnah para khulafa'ur rasyidin setelahku, dan peganglah kuat-kuat dan gigitlah dengan gigi geraham kalian, gitu ya. Kemudian Imam Abu Hanifah, ya, seorang ulama besar pendiri mazhab Hanafi, beliau mengatakan la yahillu li ahadin ay ya'khudha biqaulina ma lam ya'lam min aina akhadnahu. Tidak halal bagi seseorang mengambil perkataan kami kecuali dia tahu, ya, dari mana kami mengambil perkataan itu, ya. Jadi artinya mengetahui sunnah ini juga wajib, ya, mengetahui dalil. Cuma di sini Imam Abu Hanifah sedang berbicara kepada murid-muridnya yang juga mereka adalah ulama, ya. Maka seorang ulama itu tidak halal mengikuti perkataan seorang ulama lain kecuali dia paham dari mana sumber perkataan ulama tersebut, dari dalil yang mana, ya. Imam Malik bin Anas juga seorang pendiri mazhab Maliki, ulama besar, ya. Beliau mengatakan laisa ahadun ba'dan Nabi sallallahu alaihi wasallam illa wa yu'khadhu min qawlihi wa yutrak. Selain Nabi itu, kata Imam Malik, perkataannya bisa diambil, bisa dibuang, illa Nabi sallallahu alaihi wasallam, kecuali perkataan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ya perkataan Nabi itu ya harus diambil, ya, sebagai sebuah hukum. Imam Asy-Syafi'i juga sama. Idza wajadtum fi kitabi khilafa sunnati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqulu bi sunnati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa da'u ma qultu. Jika kalian menemukan dalam kitabku apa yang menyelisihi sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka hendaklah kalian mengambil sunnah Rasul dan tinggalkan perkataanku. Nah, bahkan ada nanti perkataan yang lain dari yang masyhur dari Imam Syafi'i itu idza shahal hadis fahuwa madhhabi. Kalau hadisnya sahih maka itulah mazhabku. Cuma di sini harus difahami secara betul, ya. Jangan kemudian menurut kita hadisnya sahih dan kemudian ternyata mazhab Syafi'i menyelisihinya, kemudian kita katakan oh ini mazhab Syafi'i, belum tentu, ya. Jadi ini ditujukan kepada para ulama, bukan kepada orang awam, ya. Jadi para ulama yang mengerti
pendapat Imam Syafi'i dan mengerti kesohihan hadis, bolehlah dia mengatakan bahwa ini harusnya madzhab Syafi'i karena hadisnya sahih. Tapi kalau kita orang awam, ya yang kita pun belum tentu tamat membaca kitabnya Imam Syafi'i, kemudian kita menemukan hadis sahih menurut kita, ya belum tentu itu madzhab Syafi'i ya, karena ini harus diteliti oleh seorang ulama yang paham terhadap mazhab Syafi'i sendiri. Jadi di sini intinya apa? Intinya adalah bahwa perkataan Nabi itu, sunnah Nabi itu disepakati oleh para ulama sebagai sebuah sumber hukum yang harus diambil ya, sebagai sebuah sumber ajaran Islam ya. Kemudian jamaah sekalian, posisi sunnah dalam Islam itu kalau kita lihat ya, dia adalah sebagai sumber kedua yang disepakati, karena nanti al-adillah atau dalil-dalil dalam ajaran Islam itu nanti ada yang disepakati, ada yang tidak disepakati ya. Dalil yang disepakati itu ada 4. Pertama Al-Quran, kemudian sunnah Nabi Muhammad SAW, kemudian ada ijma atau konsensus kesepakatan para ulama, kemudian keempat adalah qiyas. Jadi kalau kita bicara dalil, sebetulnya bukan hanya Quran dan sunnah. Dalil itu ada 4 yang disepakati oleh para ulama. Ada Quran, ada sunnah, ada ijma, ada qiyas. Kalau kita menemukan ulama sepakat, semuanya ulama sepakat, walaupun mereka tidak menyebutkan hadis atau Qur'annya, maka itu dalil. Karena kesepakatan ulama atau ijma ulama adalah dalil ya. Karena kesepakatan ulama tidak mungkin tidak berdasarkan dalil, tidak mungkin tidak berdasarkan Quran dan sunnah. Kalau ulama sudah sepakat, ya sudah, itu sudah menjadi sebuah dalil ya. Karena tidak mungkin kesepakatan ulama itu terhadap sebuah kesalahan ya. Maka ijma menjadi sebuah dalil. Kemudian qiyas juga menjadi dalil ya. Qiyas itu adalah menyamakan hukum sesuatu yang tidak ada dalam Quran dan sunnah terhadap yang sudah ada dalam Quran dan sunnah. Ya, seperti misalnya zakat zakat fitrah dengan beras, itu dalilnya bukan Quran, bukan sunnah. Karena tidak ada Qur'annya, tidak ada sunnahnya yang menyuruh kita untuk zakat fitrah dengan beras, ya, adanya dengan kurma atau gandum. Nah, ini dalilnya adalah qiyas, dikiaskan kepada karena sama makanan pokok gitu ya. Nah, jadi di sini yang disepakati semuanya 2, Al-Qur'anul Karim ya, setelah Al-Qur'anul Karim. Jadi di sini sunnah menempati sebagai posisi sebagai dalil yang disepakati di urutan kedua. Nah, nanti yang tidak disepakati banyak lagi ya. Ada yang disebut dengan qaul sahabi, ada yang disebut dengan syar'u man qablana ya. Qaul sahabi artinya fatwa para sahabat ya. Fatwa para sahabat. Syar'u man qablana kemudian syariat sebelum Islam ya, syariat nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad SAW. Ada istihsan atau uruf atau kebiasaan adat ya, masalah mursalah dan lain-lain. Itu semua dalil-dalil yang ulama beda pendapat. Ada yang menganggapnya sebagai dalil, ada yang tidak menganggapnya sebagai dalil. Ala kulli hal ya, dalil yang disepakati diantaranya adalah sunnah Nabi Muhammad SAW. Jadi di sini kita punya kesepakatan bahwa sunnah Nabi sebagai sumber ajaran Islam yang disepakati oleh seluruh ulama. Ya, ada yang mengingkarinya berarti keluar dari Islam. Ya, karena sunnah Nabi itu sudah disepakati sebagai sebuah sumber rujukan hukum Islam. Nah, tinggal di sini sekarang makna sunnah itu sendiri apa ya? Kita harus pahami makna sunnah itu sebetulnya apa sih, gitu ya. Ternyata kalau kita lihat, kalau kita teliti dalam keilmuan Islam, dalam ilmu-ilmu keislaman ya, sunnah Nabi itu punya banyak versi. Ada 3 versi diantaranya ya. Ada sunnah versi ulama ahli hadis atau muhaddisun. Ada versi usuliyun atau ahli usul fikih. Ada versi sunnah menurut fuqaha atau ahli fikih. Nah, sunnah mana yang kita maksud? Kalau kita bilang, ini kajian sunnah, sunnah mana yang dimaksud? Apakah sunnah menurut ulama ahli hadis? Apakah sunnah menurut usuliyun? Apakah sunnah menurut fuqaha? Ya, misalnya apa? Sunnah Nabi itu kan banyak yang kita sering dengar gitu ya. Bekam itu sunnah Nabi katanya gitu ya, atau misalnya jenggot itu sunnah Nabi. Nah, sunnah versi yang mana? Apakah versi muhaddis, apakah versi usuliyun, atau versi para fuqaha ya? Ada sholat sunnah kan gitu ya, ada sholat sunnah, ada sholat wajib. Nah, kajian itu apakah ada kajian sunnah, ada kajian wajib? Kan kita belum pernah dengar ya ada kajian wajib, ada kajian sunnah gitu ya.
Nah, tapi kalau sholat ada sholat wajib, ada sholat sunnah. Nah, sunnah yang mana yang kita maksud? Gitu. Makanya ini penting kita ketahui. Ya. Kalau sunnah menurut para muhaddis atau sunnah menurut ulama ahli hadis, yang dimaksud adalah ma'uthira an Nabi sallallahu alaihi wasallam min qaulin aw fi'lin aw taqririn aw sifatin khalqiyah aw khuluqiyah aw sirah sawa'un kana qabla al-bi'tsah aw ba'daha. Yang dimaksud dengan sunnah menurut ulama ahli hadis adalah apa yang bersumber dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berupa perkataannya, perbuatannya, diamnya terhadap suatu perkara dan dia mengetahuinya atau takrirnya, kemudian sifat fisik dan akhlaknya, kemudian baik sebelum diutus menjadi nabi ataupun setelah beliau menjadi nabi. Jadi pokoknya semua yang bersumber dari nabi itu sunnah menurut ulama ahli hadis. Ya, bagaimana rambutnya nabi, bagaimana pakaiannya nabi, bagaimana cara berjalannya nabi, bagaimana cara makannya nabi, itu semua sunnah nabi menurut ulama ahli hadis. Ya, tapi ini versi kalangan ulama ahli hadis. Itu semua pokoknya yang bersumber dari nabi semuanya. Perkataannya, perbuatannya, ya, fisiknya, bagaimana ciri-ciri fisiknya, bagaimana sikapnya, bagaimana cara hidupnya, baik sebelum beliau diutus menjadi nabi atau setelah beliau diutus menjadi nabi, itu adalah sunnah menurut versi muhaddis. Pokoknya semua yang bersumber dari Nabi Muhammad SAW. Nah, yang kedua ada sunnah versi usuliyun atau sunnah versi ulama ahli usul fikih. Apa? Yaitu aqwalu Nabi sallallahu alaihi wasallam ghairul Quran wa af'aluhu wa taqriratuhu allati yumkinu an takuna dalilan li hukmin syar'i. Sedangkan sunnah menurut versi usuliyun atau ulama ahli usul fikih lebih mengerucut lagi. Yang dimaksud sunnah adalah perkataan Nabi selain Al-Qur'an, karena Nabi juga mengeluarkan perkataannya berupa Al-Qur'an, menyampaikan Al-Qur'an melalui lisan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya hadis itu ya selain Quran, gitu ya. Wa af'aluhu, kemudian perbuatan-perbuatannya, wa taqriratuhu, takrir-takrirnya, allati yumkinu an takuna dalilan li hukmin syar'i, yang mungkin dijadikan sebagai dalil untuk sebuah hukum syara. Jadi di sini ada pengerucutan bahwa tidak semua yang bersumber dari Nabi itu bisa menjadi dalil sebagai hukum syariah. Nah, yang mungkin menjadi dalil sebagai sebuah hukum syariah itulah yang disebut sebagai sunnah dalam pengertian usul fikih. Jadi tidak semua sunnah Nabi itu bisa dijadikan dalil sebagai hukum syara menurut ulama usul fikih, gitu ya. Karena sunnah itu dalam pengertian mereka adalah yang memang bisa dijadikan sebagai dalil hukum. Ya. Maka perkataan Nabi, perbuatan Nabi sebelum beliau diutus jadi Nabi ya bukan sebagai sunnah dalam pengertian usul fikih. Karena tidak bisa dijadikan sebagai dalil syar'i, ya. Perbuatan Nabi sebelum beliau diutus jadi Nabi. Ketika beliau berdagang dengan hartanya Sayyidah Khadijah, ya itu bukan dalil karena ya Nabi belum diutus sebagai Nabi. Nah, maka bukan sunnah dalam pengertian usul fikih. Nanti juga ada sunnah yang sebagian ulama menyebut ya dengan istilah sunnah ghair tasyri'iyah. Ada sunnah yang tidak ada muatan syariahnya. Jadi sunnah yang tidak wajib diikuti sebagai sebuah syariah, gitu ya. Misalnya pendapat Nabi sendiri sebagai pribadi, gitu ya. Pendapat Nabi sebagai pribadi yang bukan berdasarkan wahyu. Ada. Contohnya apa? Contohnya misalnya ketika Nabi Muhammad SAW ditanya oleh para sahabat tentang bagaimana cara mengawinkan kurma atau bagaimana apakah mereka harus mengawinkan kurma secara manual, gitu ya. Ataukah dibiarkan oleh angin saja? Kata Nabi, biarkan saja, jangan dikawinkan. Gitu. Ternyata kurmanya tidak berbuah sesuai dengan yang diinginkan. Ya, panennya tidak baik, gitu ya. Hasil panennya kurang memuaskan. Kemudian para sahabat mengeluh kepada Nabi, Nabi, kami sudah mengikuti saran engkau, ternyata hasilnya tidak baik. Apa kata Nabi? Antum a'lamu bi umur dunyakum. Kalian lebih tahu urusan dunia kalian. Jadi di sini Nabi pernah salah dalam mengeluarkan saran. Nah, tapi ini bukan sunnah yang urusan duniawi, gitu ya. Perkataan Nabi terkait dengan urusan duniawi yang berdasarkan pendapat beliau pribadi, ya. Jadi ini bukan bagian dari sunnah yang ada muatan syariahnya, gitu ya. Maka ini bukan sunnah dalam pengertian usul fikih, tapi sunnah dalam pengertian ulama ahli hadis. Ya, jadi ulama ahli hadis itu ya kalau dikatakan sunnah ya pokoknya umum saja, semua yang terkait dengan Nabi. Tapi kalau ulama usul fikih enggak. Kalau sunnahnya ada muatan syariahnya itu sunnah dalam pengertian usul fikih. Tapi kalau tidak ada muatan syariahnya,
Itu bukan sunnah dalam pengertian usul fikih. Contohnya lain misalnya apa? Misalnya Nabi pernah dalam suatu perang, Nabi itu pernah mengeluarkan keputusan bahwa posisi pasukan harus ada di suatu tempat, gitu ya. Kemudian ada sahabat yang kemudian bertanya kepada Nabi, apakah keputusan kau ini berdasarkan wahyu? Tapi ya ini pendapat pribadi saya, bukan berdasarkan wahyu. Kalau gitu kata sahabat itu, saya menyarankan Nabi sebaiknya kita pindah saja dari sini, kita ambil tempat yang lebih strategis, gitu ya. Akhirnya Nabi mengikuti saran sahabat tersebut. Maka di sini ya ini sunnah bukan pengertian sunnah dalam usul fikih, karena tidak ada muatan syariahnya. Ini murni pendapat Nabi Muhammad SAW. Begitupun misalnya pendapat Nabi sebelum turun wahyu, ya. Seperti misalnya pendapat Nabi tentang bagaimana memperlakukan tawanan perang, ya. Ketika Nabi melakukan perang Badar itu kan Nabi menang, banyak ratusan tentara kafir itu ditawan. Nah, bagaimana cara memperlakukan tawanan perang ini? Nabi bermusyawarah dengan para sahabat, ada Abu Bakar, ada Umar, ya. Kemudian Abu Bakar meminta Nabi untuk biar ditebus saja, biar kita bebaskan dengan tebusan. Tapi kata Umar, enggak, kita bunuh semua mereka karena mereka syirik, mereka membalangi kita bunuh saja semua, ya. Tapi kemudian Nabi membebaskan dengan tebusan. Ternyata pendapat beliau ini kemudian dikoreksi oleh Al-Anfal itu, memakan Nabi ayyakun lahu asrah hatta yuskhina fil ard. Tidak layak bagi Nabi, tidak patut bagi Nabi untuk memiliki tawanan sebelum memusnahkan musuhnya, gitu ya. Jadi di sini Quran malah membenarkan pendapatnya Umar, gitu ya. Maka di sini pendapat Nabi sebelum turunnya wahyu berdasarkan pendapat pribadi beliau, itu bukan sunnah dalam pengertian usul fikih, gitu ya. Nah, jadi sunnah dalam pengertian usul fikih adalah sunnah yang memang mungkin dijadikan dalil sebagai hukum syara, gitu ya. Jadi ini lebih mengerucut lagi. Nah, yang paling beda itu adalah sunnah menurut ulama ahli fikih. Kalau sunnah dalam menurut ulama ahli fikih, ma yuthabu fa'iluhu wa la yu'aqabu tarikuhu. Sesuatu yang kalau dikerjakan berpahala, kalau ditinggalkan tidak mengapa, gitu ya, tidak akan disiksa. Ini sunnah dalam pengertian ulama ahli fikih. Jadi sangat berbeda kalau ulama ahli fikih. Nah, berarti itu sunnah dalam pengertian ahli fikih, yaitu sholat yang kalau dikerjakan dapat pahala, kalau ditinggalkan ya enggak dosa, ya, ibadah sunnah, gitu ya. Nah, jadi kita harus pahami ini ya, ada sunnah menurut ulama ahli hadis, ada sunnah menurut ulama usul fikih, ada sunnah menurut ulama ahli usul fikih, ada sunnah menurut ulama fikih. Jadi kita harus pahami, jangan sampai kita keliru, kita mengatakan sunnah, maksudnya sunnah yang mana nih, gitu ya. Kalau kita katakan begini misalnya, Nabi itu berbekam, oke, ini sunnah Nabi atau bukan? Sunnah. Menurut siapa? Menurut ulama ahli hadis. Karena itu berasal dari Nabi Muhammad SAW, bahwa Nabi itu pernah berbekam. Oke. Sekarang pertanyaan kedua, apa hukum berbekam? Apakah wajib? Apakah sunnah? Apakah kalau kita tidak berbekam, kita berdosa? Nah, ini lain lagi, ya. Ini nanti masuk ke dalam ranah fuqaha. Hukum berbekam itu apa? Apakah sunnah, atau mubah, atau wajib? Nah, jadi tidak mesti yang dari Nabi itu, yang bersumber dari Nabi itu kemudian hukumnya wajib. Kalau Nabi lakukan, maka kita tidak melakukannya, berarti kita meninggalkan sunnah. Belum tentu. Karena tidak semua perkataan Nabi itu, perbuatan Nabi itu adalah hukum syara bagi umatnya, gitu ya. Jadi muhaddis itu, ulama ahli hadis itu, mereka cuma meneliti bahwa ini valid berasal dari Nabi. Itu saja. Oh, ini sudah valid, ini sudah sahih dari Nabi. Nah, sekarang pekerjaan kedua adalah apa hukumnya? Nah, kalau hukumnya apa, itu baru ranahnya para usul fikih atau para ulama ahli fikih, gitu ya. Jadi kita mengatakan sunnah menurut ulama ahli hadis itu belum final, ya, belum final, karena itu hanya menunjukkan bahwa itu valid dari Nabi Muhammad SAW, bahwa itu sahih dari Nabi Muhammad SAW. Itu saja tugasnya ulama ahli hadis. Mereka hanya menyeleksi mana yang berasal dari Nabi, mana yang tidak berasal dari Nabi, ya. Tapi tidak semua yang berasal dari Nabi itu kemudian hukumnya sama. Nah, itu ranah masuk dalam ranah ahli fikih. Ya, kita harus pahami bahwa tidak semua sunnah Nabi itu hukumnya sama. Ada yang wajib, ada yang sunnah. Bahkan
Memang ada sunnah Nabi yang haram, yang dikerjakan Nabi, tapi haram bagi umatnya. Ya contohnya apa? Contohnya, ya nikah lebih dari 4 orang, kan gitu ya. Itu kan sunnah Nabi, karena Nabi melakukan ya. Nabi punya istri 11, tapi bagi kita umatnya, ya itu tidak boleh, ya haram bagi umatnya. Termasuk misalnya ada yang bagi Nabi itu wajib, bagi kita ternyata tidak wajib. Contoh apa? Sholat tahajud, sholat witir, ya. Kemudian sholat duha, bagi Nabi itu hukumnya wajib, bagi umatnya itu sunnah. Nah, gitu ya. Jadi harus kita pahami nanti dalam memahami hukumnya itu tidak hanya cukup berdasarkan keterangan dari ulama ahli hadis, tapi harus mengikuti keterangan dari ulama usul fikih dan kemudian ulama ahli fikih, karena disitulah proses penyimpulan hukumnya. Ya. Maka kita menemukan misalnya perkataan Ibnu Hajar al-Haytami, ya, yang wafat tahun 974 Hijriah. Beliau menukil perkataan Ibnu Uyainah, beliau mengatakan, al-hadisu madallatun illa lil fuqaha. Hadis itu bisa jadi menyesatkan kecuali bagi para fuqaha, kecuali bagi para ulama. Nah, jadi hadis itu walaupun dia adalah sumber hukum Islam, adalah petunjuk bagi umat Islam, tapi tidak semuanya bisa mengambil petunjuk dari hadis. Karena ada sebagian orang yang kemudian malah sesat, ya, karena salah memahami hadis. Ya, jadi hadis itu bisa saja menyesatkan bagi orang yang tidak paham. Ya. Maka kemudian Ibnu Wahab yang wafat tahun 197 Hijriah, salah seorang murid Imam Malik bin Anas, ya, beliau pernah berkata, laula Malik wal Laits lahalaktu kuntu adzunnu anna kullama jaa 'an Nabi sallallahu alaihi wasallam yu'malu bihi. Kalau saja saya tidak bertemu dengan Imam Malik dan Imam Laits, maka celakalah saya. Kenapa? Dulu saya menyangka segala sesuatu yang datang dari Nabi itu pasti harus diamalkan. Nah, gitu ya. Jadi dulu Ibnu Wahab itu seorang ahli hadis, ya. Ketika beliau belajar hadis, ya, beliau meyakini bahwa semua yang bersumber dari Nabi itu wajib diamalkan. Ternyata setelah beliau belajar kepada ulama ahli fikih, yaitu Imam Malik, Imam Laits, beliau baru sadar bahwa tidak semua yang bersumber dari Nabi itu wajib diamalkan, ya. Tidak semua sunnah itu wajib diamalkan. Ada sunnah yang wajib, ada sunnah yang hukumnya sunnah, ada sunnah yang makruh, bahkan ada sunnah yang haram bagi kita. Nah, gitu ya. Jadi hadisnya betul adalah petunjuk atau sumber hukum Islam, tapi tidak semua sunnah itu kemudian wajib diamalkan. Ya, tergantung nanti hukumnya apa, itu adalah ranah ahli fikih dan usul fikih, gitu. Baik, jamaah sekalian, kemudian kita akan berikan contoh, ya, bagaimana orang sesat karena memahami hadis setengah-setengah, ya. Ada sekelompok orang dalam umat Islam itu yang kemudian memahami hadis secara setengah-setengah dan kemudian menjadi sesat. Seperti misalnya kelompok Khawarij, ya. Kelompok Khawarij ini mereka meyakini bahwa orang yang melakukan dosa besar maka dia akan kekal abadi di dalam neraka. Walaupun dia muslim, walaupun dia beriman, tapi kalau dia melaksanakan dosa besar maka dia akan kekal di neraka sama seperti orang kafir. Nah, ini kelompok sesat, ya, Khawarij. Makanya mereka itu, ya, kalau orang berbuat dosa besar ya udah kafir mereka itu, gitu ya. Sudah kekal di neraka. Orang Islam tapi mabok, orang Islam tapi berzina. Ya, dalam keyakinan orang Khawarij mereka kekal abadi dalam neraka sama seperti orang kafir. Nah, apakah ini pemahaman yang betul? Tentu ini menyelisih pemahaman Ahlussunnah wal Jamaah. Karena dalam pemahaman Ahlussunnah itu orang ketika dia beriman meyakini bahwa la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, walaupun dia bermaksiat, walaupun dia melakukan dosa besar, kalau Allah mengampuni dia maka dia akan masuk surga, gitu ya. Nah, mereka ini punya pemahaman seperti ini karena setengah-setengah memahami sunnah. Misalnya mereka memahami hadis yang bunyinya itu tidak akan masuk surga seseorang, gitu ya. Misalnya hadis riwayat Jubair bin Mut'im dalam Bukhari Muslim, ya. Ini hadis sahih. Nabi mengatakan la yadkhulul jannata qati'un. Tidak akan masuk surga orang yang memutus tali silaturahim. Nah, tidak akan masuk surga. Berarti kalau tidak akan masuk surga, maka selamanya tidak akan masuk surga, kekal abadi dalam neraka. Oh, berarti orang yang memutus tali silaturahmi berarti kan kekal di neraka, gitu ya, karena tidak akan masuk surga, kata Nabi. Atau misalnya hadis yang kedua, Nabi pernah mengatakan, ini hadisnya hadis sahih juga, ya, riwayat Bukhari Muslim, muttafaq alaih. La yadkhulul jannata qattatun. Tidak akan masuk surga orang yang suka menguping, ya. Orang yang suka menguping perkataan orang, ya.
orang yang suka kepo gitu ya, kemudian menguping perkataan orang, sengaja diam-diam dia mendengarkan perkataan orang, maka tidak akan masuk surga gitu ya. Nah, ini hadis riwayat Bukhari Muslim. Kemudian hadis yang lain misalnya, manidda'a ila ghairi abihi wa huwa ya'lam fa jannatu alaihi haram. Orang yang menisbatkan dirinya kepada yang bukan bapaknya gitu ya. Saya anak jenderal padahal bukan anak jenderal gitu ya. Maka fa jannatu alaihi haram, maka surga baginya adalah haram. Berarti kalau haram ya berarti kan masuk surga, masuk neraka selamanya kan gitu ya. Kemudian ada lagi hadis misalnya, la yadkhulul jannata man la ya'manu jaruhu bawaikuhu. Orang tidak akan masuk surga orang yang itu tidak aman dari perbuatan buruknya, gitu ya. Kemudian hadis yang lain misalnya, yadkhulul jannata man kana fi qalbihi misqalu dzarratin min kibrin. Tidak akan masuk surga orang yang dalam hatinya ada setitik rasa sombong. Nah, dari hadis-hadis ini orang-orang Khawarij menyimpulkan bahwa kalau seorang muslim, seorang beriman, dia berbuat dosa besar seperti memutus silaturahmi dan seterusnya, maka dia tidak akan masuk surga, alias dia akan kekal dalam neraka. Sepintas kalau kita lihat hadis ini ya sepintas ini perkataan yang betul. Tapi ya kita kan harus melihat hadis-hadis yang lain, dalil-dalil yang lain, tidak boleh hanya setengah-setengah gitu kan. Nah, mereka ini hanya memahami dari hadis-hadis ini, padahal ya ada perbandingan dalil, misalnya surat An-Nisa ayat 48, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha, wa may yusyrik billahi faqad iftara isman 'azima." Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik ya, tapi Allah mengampuni apa yang di bawah dosa syirik ya. Bahkan musyrik pun, seorang yang musyrik pun ketika dia bertaubat sebelum dia meninggal, Allah akan mengampuni ya. Apalagi orang yang berbuat dosa selain syirik ya. Kalau Allah mengampuni ya Allah akan ampuni. Sehingga tidak mesti orang yang kekal di neraka itu ya, orang yang berbuat dosa besar itu akan kekal di neraka ya. Karena nanti ada hadis lain yang menjadi pembatal pemahaman ini, bahwa orang yang meyakini la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah walaupun dia berbuat dosa besar dan seterusnya, dia akan dijamin masuk surga. Ya, cuma nanti mungkin ya dia pasti akan mampir dulu di neraka gitu ya untuk menebus dosa-dosanya. Tapi pada akhirnya dia akan diangkat ke surga kalau dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi di sini bahayanya pemahaman terhadap hadis setengah-setengah. Jadi kita comot satu hadis, comot dua hadis ya, bahkan dapatnya dari Google doang gitu ya. Cuma terjemahannya aja lagi gitu ya. Kemudian kita simpulkan sendiri ya. Itu bahaya. Seperti orang Khawarij ini, mereka itu ya ada dalilnya, mereka punya hadisnya, tapi ya mereka hadisnya cuma comot 1 2 3 saja. Tidak memahami secara keseluruhan ya. Jadi pemahaman setengah-setengah. Jadi bahkan ya Imam Ghazali itu pernah mengatakan bahwa ada orang yang berbahaya ya. Ada 4 orang tipe kan gitu ya. Ada tipe orang itu ada 4. Ada orang yang tahu bahwa dia tahu, ada orang tidak tahu bahwa dia tahu, ada orang yang tahu bahwa dia tidak tahu, dan yang paling berbahaya adalah orang yang tidak tahu bahwa dia tidak tahu. Nah, orang yang tidak tahu bahwa dia tidak tahu biasanya adalah orang yang punya ilmunya setengah-setengah. Dia yakin dia tahu, tapi ilmunya baru setengah. Sehingga dia merasa tahu padahal sebetulnya nggak tahu. Ini paling berbahaya. Nah, makanya di sini kita harus memahami secara utuh ya. Sebuah dalil itu tidak boleh difahami secara setengah-setengah, kalau enggak ya berbahaya. Seperti orang Khawarij ini gitu ya. Kemudian yang kedua, saya kasih contoh kelompok yang sesat karena memahami hadis setengah-setengah ya. Misalnya kelompok Murji'ah. Nah, kalau kelompok Murji'ah ini dia kebalikan dari Khawarij. Kalau kelompok Murji'ah mengatakan orang yang meyakini bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah, maka dia pasti masuk surga walaupun berbuat maksiat. Walaupun dia memperbuat dosa besar, selama dia beriman kepada Allah, maka dia tidak akan masuk neraka, dia akan masuk surga. Nah, karena ada hadisnya mengatakan man mata wa huwa ya'lamu annahu la ilaha illallah dakhala jannah. Ya. Siapa yang meninggal dan dia meyakini bahwa tiada Tuhan selain Allah, maka dia pasti masuk surga. Tidak ada di hadis ini mengatakan orang yang mati dan dia telah melaksanakan sholat, puasa, zakat, enggak ada. Pokoknya syarat masuk surga itu cuma satu. Yang penting dia yakin tiada Tuhan selain Allah, kan gitu ya. Selama dia yakin tiada Tuhan selain Allah, maka dia pasti masuk surga walaupun dia berbuat maksiat. Nah, ini hampir sama dengan keyakinan orang-orang Nasrani ya. Orang-orang Nasrani kan yakin begitu ya. Selama dia beriman kepada Yesus ya, dia pasti masuk surga kan, walaupun dia berbuat dosa kan ya. Nah, ini sama dengan pemahaman orang-orang Murji'ah. Orang-orang Murji'ah ini meyakini bahwa selama dia meyakini tiada Tuhan selain Allah,
walaupun dia berbuat dosa pasti masuk surga, tidak akan masuk neraka, gitu ya. Ya, karena hadisnya mengatakan begitu, man mata wa huwa ya'lam annahu la ilaha illallah dakhala jannah. Nah, ada lagi ayat yang mengatakan fa'atabahumullahu bima qalu jannatin tajri min tahtihal anhar. Maka Allah memberikan mereka ganjaran terhadap apa yang mereka katakan. Itulah ilaha illallah. Jadi Allah itu memasukkan orang ke surga ya hanya karena perkataan mereka bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Nah, ini pemahaman yang keliru karena mengambil dalil setengah-setengah, tidak memahami secara utuh, ya. Karena ada hadis lain yang membantah pemahaman ini, ya. Misalnya hadis tentang orang muflis, ya. Hadis orang muflis itu membantah pernyataan bahwa orang Islam itu kalau dia sudah beriman maka pasti masuk surga. Belum tentu. Karena ada orang yang bahkan tidak hanya beriman, dia bahkan sudah sholat, dia bayar zakat, dia sudah haji, dia sudah memperbanyak ibadah tapi tetap masuk neraka. Kata Nabi yaitu orang yang ketika di dunia dia pernah menyakiti orang lain, dia pernah membicarakan kejelekan orang lain, dia pernah mencaci maki orang lain, dia pernah menyakiti orang lain. Kata Nabi, maka orang tersebut pahala-pahalanya gugur karena membayar semua itu. Ketika pahalanya sudah habis sedangkan hutangnya masih tersisa, maka kejelekan-kejelekan orang yang dia sakiti itu dilemparkan kepadanya dan dia pun masuk neraka. Jadi ya ada orang yang beriman tapi masuk neraka. Salah satu tadi contohnya orang yang beribadah kepada Allah tapi dia menyakiti orang lain, gitu ya. Jadi harus difahami secara utuh ya bahwa memang orang yang meyakini bahwa tidak ada Tuhan selain Allah itu akan masuk surga, iya. Tapi tidak mesti, belum tentu dia tidak masuk neraka. Bisa jadi dia masuk neraka dulu untuk menebus dosa-dosanya. Setelah itu baru kemudian dia diangkat ke dalam surga. Ya, jadi di sini harus pahami secara utuh ya, jangan setengah-setengah. Karena kalau enggak, itu tadi banyak kelompok sesat yang kemudian menjadi sesat gara-gara memahami hadis, memahami dalil secara setengah-setengah. Ya. Maka bagaimana cara memahami dalil yang atau sunnah yang benar ya? Pertama harus memahami dengan tuntas ya. Tidak hanya zohirnya saja, tidak hanya tekstualnya saja. Harus difahami secara kontekstual juga. Misalnya hadis Nabi tentang larangan untuk menghadap ke timur dan ke barat ketika buang air. Kalau kita buang air besar, kata Nabi jangan menghadaplah ke timur dan ke barat. Nah, bagi kita di Indonesia itu nggak bisa diamalkan. Kenapa? Karena kiblat bagi orang Indonesia justru sebelah barat, ya. Berarti kita nggak boleh justru menghadap ke barat. Karena kalau kita menghadap ke barat, justru malah menghadap kiblat. Sedangkan Nabi itu maksudnya adalah jangan sampai kita menghadap kiblat. Karena waktu itu Madinah adalah sebelah utaranya Mekah. Maka biar tidak menghadap kiblat, maka harus menghadap ke barat atau ke timur. Nah, kalau menghadap ke timur atau ke barat, malah menghadap kiblat atau membelakangi kiblat. Sehingga bagi kita itu justru menghadapnya kemana? Ke utara atau ke selatan, gitu ya. Nah, ini harus paham konteksnya, bagaimana, jangan difahami secara tekstualnya saja. Karena kalau nggak bisa salah, ya. Kemudian ada hadis atau ada sunnah yang tidak diamalkan karena dia mansuh, karena dia ternyata sudah dihapus keberlakuan hukumnya, walaupun di hadis sahih. Contoh misalnya ada hadis riwayat Imam Bukhari ya, riwayat Imam Bukhari dari seorang sahabat ya, dari Utsman bin Affan ya. Kata Utsman bin Affan, ya tawaddu kama ya tawaddu lis-salat wa yaghsilu dzakar. Ketika ditanya tentang orang yang berjima dengan istrinya tapi tidak sampai keluar mani. Apakah wajib berwudu, mandi janabah atau cukup berwudu saja? Apa kata Utsman? Kata Utsman bin Affan, cukup dia berwudu sebagaimana berwudu untuk sholat. Jadi kalau ada orang berjima, bersenggama dengan istrinya, walaupun tidak sampai keluar sperma, kata Utsman cukup berwudu saja, tidak usah mandi janabah. Ini hadis sahih ya, tapi ini kemudian dinasah atau dihapus dengan hadis yang lain. Riwayat Imam Bukhari Muslim, idza jalasa baina syu'abihal arba wa masal khitanul khitana faqad wajibal ghusl. Kalau orang sudah duduk di antara cabang perempuan yang 4, maksudnya berjima ya, maka wa masal khitanul khitana, dan khitan sudah bertemu khitan maksudnya sudah masuk gitu ya. Maka faqad wajibal ghusl, maka dia sudah wajib mandi janabah walaupun tidak sampai keluar air mani. Nah, ini kan seakan-akan bertentangan hadisnya. Nah, tapi jangan sampai kita memahami wah berarti Nabi itu pelin-pelan, enggak. Itu hadis yang pertama tadi sudah dinasah ya.
Karena sebagai tahapan pensyariatan kadang-kadang ada hukum yang diamandemen gitu ya, selama Nabi masih hidup tentu saja. Nah di sini ternyata sudah dinasah oleh hadis bahwa kalau kita berjima dengan istri walaupun tidak sampai keluar air mani ya tetap harus mandi janabah karena ya itu sudah junub gitu ya, walaupun tidak sampai keluar air mani. Kemudian ya, dalam memahami hadis juga kita harus menggabungkan banyak riwayat. Jangan hanya mengambil satu riwayat saja kemudian kita pahami secara sepihak gitu ya. Jadi harus dipahami dari sekian banyak riwayat. Makanya begini, syarat sebagai seorang mujtahid, syarat sebagai seorang ulama, sebagai mujtahid ya yang boleh beristihad itu syaratnya berat. Kata Imam Ahmad harus hafal minimal 400.000 hadis dan sanad-sanadnya gitu ya. Bayangkan ya, kita 10 hadis saja belum tentu hafal ya, 40 hadis saja kan Arba'in Nawawiyah belum tentu hafal semua. Apalagi kalau harus hafal 400.000 hadis. Makanya bagi seorang ulama mujtahid ini sangat berat syarat-syaratnya. Kenapa? Karena dia harus menggabungkan banyak riwayat. Dia tidak boleh hanya mengambil satu riwayat saja, kemudian kita simpulkan hukumnya. Enggak. Dia harus menggabungkan semua riwayat sehingga hukumnya menjadi tepat. Ya, tidak salah gitu ya. Misalnya begini, ada hadis tentang larangan untuk berpuasa di hari Sabtu. Ya. Ini kata Nabi Muhammad SAW, riwayat Abu Dawud, Tirmidzi, kemudian mengatakan ini hadis-hadis hasan ya. La tasumu yawma sabti illa fi maftara, puasa yang fardu, puasa yang wajib. Jadi kalau puasa sunnah tidak boleh di hari Sabtu ya. Wa illam yajid ahadukum illa liha'inabah au 'udu syajarah falyamut. Kalaupun kalian tidak menemukan makanan kecuali kulit anggur atau batang pohon, maka makanlah itu. Artinya jangan sampai puasa di hari Sabtu. Kalau puasanya puasa sunnah. Nah, apakah mutlak haram kita berpuasa sunnah di hari Sabtu? Ya, ternyata kalau kita gabungkan dengan riwayat yang lain, itu bisa jadi pemahamannya berbeda. Ya, misalnya Nabi menganjurkan untuk puasa Daud ya, yaitu puasa di hari ini, besoknya enggak, besoknya lagi puasa dan seterusnya gitu ya. Maka kalau bertepatan hari itu dengan hari Sabtu, hari puasa kita yaitu hari Sabtu, dalam rangkaian puasa Daud kita misalnya puasa hari Kamis, berarti kan hari Jumat tidak puasa, Sabtunya berarti kan puasa lagi tuh. Apakah tidak boleh tuh hari Sabtu itu kita berpuasa Daud? Maka kalau puasanya puasa Daud itu boleh, karena ada anjuran lain dari Nabi Muhammad SAW ya. Atau misalnya puasa hari Sabtunya itu bertepatan dengan puasa Syawal. Ada kesunahan kita itu melaksanakan 6 hari berpuasa setelah bulan Syawal, pada bulan Syawal ya, atau puasa 6 hari bulan Syawal. Nah, bagaimana kalau bertepatan dengan hari Sabtu dalam 6 hari itu? Ya boleh-boleh saja ya. Jadi yang tidak boleh itu adalah kalau khusus di hari Sabtu saja, hari lain nggak pernah puasa dia, cuma puasa di hari Sabtu, hari Sabtu saja. Ini yang nggak boleh. Tapi kalau bertepatan dengan puasa Daud, bertepatan dengan puasa misalnya puasa 6 hari bulan Syawal pas di hari Sabtu, yang nggak ada masalah. Oke, jadi tidak mutlak ini menjadi keharaman. Yang haram itu adalah kalau kita mengkhususkan hari Sabtu, menspesialkan hari Sabtu sebagai hari kita berpuasa, di hari lain kita nggak berpuasa. Itu yang haram. Jadi ini contoh menggabungkan berbagai riwayat. Jangan sampai kita mengambil cuma satu riwayat saja tanpa menghiraukan riwayat-riwayat yang lain, hadis-hadis yang lain. Gitu ya. Contoh misalnya yang lain ya. Nah, ini hadis tentang larangan untuk minum berdiri ya. Nah, kita mungkin sering dengar ya. Annahu sallallahu alaihi wasallam laha ayyashrabar rajulu qa'iman. Nabi pernah melarang untuk minum sambil berdiri. Ya, ini riwayatnya Imam Muslim, hadisnya hadis sahih dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Nabi pernah melarang seseorang minum sambil berdiri. Hukumnya apa? Berarti kan kalau dilarang berarti kan haram gitu ya. Nah, cuma itu akan kita pahami kalau kita menggabungkan banyak riwayat. Kalau mungkin kita ambil satu riwayat ini aja, ya kesimpulannya bisa jadi haram. Tapi kalau kita lihat riwayat yang lain, misalnya riwayat Ibnu Abbas ya, dalam Sahih Bukhari dan Muslim, hadisnya riwayatnya riwayat yang sahih ya. Kata Ibnu Abbas, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam syariba min zamzam qa'iman. Nabi pernah minum air Zam-Zam sambil berdiri. Oh, berarti tidak mutlak haram karena Nabi sendiri pernah minum air Zam-Zam sambil berdiri. Ya. Ini riwayat sahih. Bahkan ada riwayat yang lain
Imam Bukhari meriwayatkan dari Ali bin Abi Thalib. Anna Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu utiya ala babir rahbah bima'in fashariba qa'iman. Imam Ali bin Abi Thalib itu pernah diberikan air, kemudian beliau minum sambil berdiri. Ya. Faqala inna nasan yakrahu ahaduhum ay yashraba wa huwa qa'im. Sebagian orang, kata beliau, banyak yang tidak mau atau membenci minum sambil berdiri. Wa inni ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa'ala kama ra'aitumuni fa'atu. Tapi aku pernah melihat Rasulullah SAW itu melakukan seperti apa yang aku lakukan, yaitu minum sambil berdiri. Jadi Imam Ali itu sengaja, Ali bin Abi Thalib sengaja beliau minum sambil berdiri di hadapan para sahabat yang lain, ya, untuk menunjukkan bahwa minum sambil berdiri itu nggak haram gitu loh. Karena ya aku pernah lihat Nabi itu dengan mataku sendiri, kata Ali, ya Nabi pernah minum sambil berdiri, berarti kan itu bukan sesuatu yang haram, ya. Itu hanya sebatas anjuran, ya, untuk kesopanan, ya. Min babil adab, ya, ini bab etika, bab adab, ya. Kalau bisa di depan orang itu ya minumnya yang sopan, ya sambil duduk gitu ya. Tapi kalau harus sambil berdiri ya nggak ada masalah, itu bukan sesuatu yang haram, ya. Nah, maka kalau kita gabungkan riwayat itu maka kita paham, oh berarti ini hukumnya tidak haram, ini ya makruh saja, ya, ini min babil adab, ya. Kalau kita minum berdiri ya tidak dosa gitu ya, tidak meninggalkan sunnah gitu ya, karena ya itu hanya sebatas anjuran. Ya, bahkan Ali bin Abi Thalib sendiri pernah sengaja minum sambil berdiri untuk menyatakan bahwa ini bukan sesuatu yang haram. Nabi sendiri pernah melakukan, aku pernah melihatnya, kata Ali bin Abi Thalib, gitu ya. Nah, jadi kita harus menggabungkan banyak riwayat. Contoh yang lain misalnya larangan tentang kencing berdiri, ya. Nabi itu pernah melarang, atau misalnya Aisyah pernah meriwayatkan bahwa aku tidak pernah melihat Nabi Muhammad SAW itu kencing kecuali sambil duduk. Artinya Aisyah tidak pernah melihat Nabi kencing sambil berdiri, ya. Karena Aisyah kan istri Nabi, ya. Dan Aisyah tidak pernah melihat Nabi kencing sambil berdiri, ya, selalu sambil duduk, ya. Nah, tapi dalam riwayat yang lain, ya, misalnya riwayat dari Imam Bukhari dalam kitab sahihnya, beliau meriwayatkan bahwa laqad atan Nabi sallallahu alaihi wasallam subata qaumin fabala qa'iman. Pernah ada sahabat yang melihat Nabi kencing sambil berdiri di tempat penampungan sampah di suatu kaum, ya. Jadi Nabi pernah kencing sambil berdiri, dilihat oleh para sahabat. Jadi, kalau kita gabungkan riwayatnya, berarti kalau Nabi di rumah, Nabi kencingnya sambil duduk, tidak pernah sambil berdiri gitu. Tapi kalau di luar, Nabi itu pernah dilihat para sahabat kencingnya sambil berdiri. Oh, berarti kan ini bukan sebuah keharaman kencing sambil berdiri itu, karena Nabi sendiri pernah kencingnya sambil berdiri, dilihat oleh para sahabat Nabi, gitu kan. Sedangkan Aisyah mungkin melihat Nabinya hanya di rumah saja. Mungkin di rumah memang Nabi tidak pernah kencing sambil berdiri, tapi di luar rumah, ya, di suatu tempat, para sahabat yang lain pernah melihat Nabi itu kencing sambil berdiri. Ini riwayat sahih dari Imam Bukhari, ya. Ya berarti kesimpulannya tidak haram, karena mustahil Nabi itu melakukan sesuatu yang haram, ya. Ini intinya adalah jangan sampai, ya, kencing kita itu ya kena ke tubuh kita, ke pakaian kita, itu saja. Ya kalau dengan duduk itu kita malah nyiprat kemana-mana, kan malah jadi tidak tidak suci pakaian kita. Makanya ya ini kena ke pakaian kita, itu saja gitu kan. Nah, karena Nabi sendiri pernah kencing sambil berdiri, itu dilihat oleh para sahabat Nabi gitu ya, dan diriwayatkan dalam kitab Sahih Bukhari, hadisnya riwayat yang sahih gitu ya. Nah, ini kalau kita gabungkan riwayat, banyak riwayat, ya, tidak hanya ngambil satu saja, ya. Baik, saya kira itu saja yang bisa saya sampaikan, ya, untuk kajian kita pada pagi hari ini. Intinya adalah bahwa dalam memahami hadis itu, ya, tidak boleh sembarangan, tidak boleh hanya menyimpulkan sendiri dengan hanya bermodal 1-2 hadis saja, apalagi cuma hadis terjemahannya, kita ngambil dari Google, dari aplikasi hadis, ya, kemudian kita simpulkan sendiri, ya, itu berbahaya, bisa jadi menyesatkan, ya. Makanya cara benar memahami hadis adalah kembali kepada penjelasan para ulama, karena mereka lah yang paham hadis, ya. Kita kembali kepada penjelasan para ulama. Kalau kita misalnya bisa bahasa Arab, kita bisa buka, ada kitab syarah hadis, ya. Ada kitab penjelasan hadis, ya. Hadis Bukhari ada penjelasannya, Fathul Bari misalnya gitu, ya, Minhajul Muslim dan seterusnya. Jadi ada kitab-kitab syarah yang menjelaskan hadis, tidak hanya menuliskan hadisnya saja. Nah, kita
Kalau bisa ya kita merujuk kepada kitab syarah hadis. Kalau enggak, ya kita tanya kepada yang paham tentang hadis itu, atau kita lihat kitab-kitab fikih ya yang menjelaskan tentang hadis tersebut. Tidak hanya sembarangan mengutip hadis, kemudian kita tidak tahu artinya, atau kita cuma tahu satu hadis saja, kemudian kita berani menyalahkan, apalagi menyesatkan orang lain hanya bermodal satu hadis atau dua hadis saja. Gitu kira-kira ya. Karena kita berdasarkan kata Sufyan bin Uyainah tadi ya, bahwa hadis itu bisa menyesatkan kecuali bagi para fuqaha, kecuali bagi orang yang paham. Jadi kita sebagai orang awam, sekali lagi dalam memahami hadis jangan memahami sendiri, tapi kita harus berpedoman kepada penjelasan para ulama. Baik, saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Silakan kalau mungkin ada yang ingin menambahkan atau ingin bertanya silakan ya. Tafadhol. Baik, Ustaz. Ini ada pertanyaan, Ustaz, beberapa pertanyaan di kolom chat. Ya. Assalamualaikum, Ustaz. Ada dua kelompok yang sama-sama mengklaim Ahlus Sunnah, tapi dalam praktiknya sangat berbeda karena satu kelompok memahami hadis secara tekstual, sementara yang lain, kelompok lain memahami hadis secara tekstual dan juga kontekstual. Nah, ini penjelasannya seperti apa, Ustaz? Baik, ya memang klaim Ahlus Sunnah ini ya bisa jadi benar, bisa jadi salah ya. Selama itu mengikuti pemahaman ulama yang lurus, pemahaman ulama salaf ya, maka ya itu Ahlus Sunnah. Tapi kalau yang keluar dari pemahaman ulama salaf ya, keluar dari pemahaman para sahabat ya, para ulama salaf, ya itu ya sudah keluar dari Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, kadang-kadang dalam tubuh Ahlus Sunnah sendiri ya, memang ada sedikit perbedaan pendapat. Misalnya dalam memahami sifat Allah Subhanahu wa taala ya. Ini seringkali menjadi perdebatan panjang antara kelompok Asy'ariyah dan kelompok Salafi ya. Kelompok Asy'ariyah dan kelompok Salafi ya, perdebatannya sangat panjang sekali ya. Kita tahulah kemarin kan sempat ramai juga tuh ya, perdebatan antara ada ceramah antara Ustaz Abdul Somad dengan Kiai Idrus Romli ya, membahas tentang sifat Allah itu ya, berdasarkan pemahaman Asy'ariyah atau kelompok Asy'ari, yaitu Ahlus Sunnah ya. Itu pemahaman Ahlus Sunnah. Tapi apakah kelompok Salafi itu ya, mereka keluar dari Ahlus Sunnah karena mengatakan yang berbeda dengan Asy'ariyah? Mereka memahami sifat Allah secara tekstual. Pokoknya ya, kalau Allah mengatakan punya tangan ya berarti Allah punya tangan. Kalau Allah mengatakan Allah punya wajah berarti ya Allah punya wajah gitu ya. Cuma wajahnya bagaimana, tangannya bagaimana itu terserah Allah. Itu ya kita nggak tahu, kita nggak usah bertanya-tanya. Pokoknya ya Allah tidak sama dengan makhluknya. Itu kan pemahaman salaf atau salafiyah. Tapi kalau Asy'ariyah enggak, ya kita harus memahaminya secara kontekstual. Ya maksud dari tangan Allah itu ya bukan berarti tangan dalam sebenarnya, tapi ya kekuasaan dan seterusnya gitu ya. Nah, ini kan perdebatan antara di dalam tubuh Ahlus Sunnah sendiri. Keduanya sama-sama Ahlus Sunnah, ya keduanya sama-sama Ahlus Sunnah, baik Salafi maupun Asy'ari ya, karena di zaman dulu pun, di zaman para sahabat pun ada yang memahami secara tekstual, ada yang memahami secara kontekstual kan gitu ya. Ulama salaf pun demikian ya. Cuma yang jadi keluar itu ya kalau sudah ekstrim ya. Misalnya salafi ekstrim. Jadi mereka itu misalnya sampai ke dalam akidah tajsim atau mempersonifikasi Tuhan. Jadi menyamakan Tuhan itu seolah-olah sebagai jisim, sebagai sebuah fisik gitu ya. Misalnya ketika mengatakan bahwa Allah itu tangannya kanan semua, ya. Bahwa Allah itu lebih besar, Allah itu seperti raksasa dan seterusnya gitu ya. Dan ini tentu sudah keluar dari Ahlus Sunnah wal Jamaah karena sudah menyerupakan Allah ya seperti jisim. Tapi kalau misalnya beda dalam cara memahami ya. Nah, ini unik ya, menarik kalau kita lihat tulisannya almarhum Profesor Ali Mustafa Yaqub. Beliau pernah menulis sebuah tulisan berjudul An-Nuqat Al-Muwahhidah Bainal Wahabi wan Nahdiyyin. Jadi titik temu antara Wahabi NU ya. Karena ini kan yang sering yang sering berseteru itu ya antara Wahabi NU ini. NU mewakili kelompok Asy'ariyah kan gitu ya. Sedangkan Wahabi itu ya kelompok Salafi tadi yang tekstual. Nah, kata Profesor Ali Mustafa Yaqub ini ya sebetulnya antara dua kelompok ini ya ada titik temunya. Titik temunya apa? Titik temunya ya mereka kedua kelompok ini sama-sama tujuannya adalah ingin tanzihullah, ingin mensucikan Allah dari sifat-sifat yang tidak layak bagi Tuhan. Keduanya ingin memahami bahwa Allah itu
suci dan tidak serupa dengan makhluknya, cuma caranya yang berbeda, pemikirannya yang berbeda. Yang satu ya memahami hadis secara tekstual, yang satu secara kontekstual, tapi tujuannya sama. Tujuannya ya ingin mensucikan zat Allah kan gitu ya, ingin mensucikan zat Allah. Caranya saya ya. Jadi intinya ya dalam akidah sendiri ada yang sifatnya furu, ada yang sifatnya usul, ada yang sifatnya furu. Yang usul itu artinya hal-hal yang sifatnya prinsipil, tidak boleh orang berbeda pendapat. Misalnya seperti Allah itu esa, Allah itu satu, itu usul ya, itu fundamental. Tidak boleh ada orang berpendapat mengatakan Allah satu di antara tiga, itu jelas keluar dari Islam. Misalnya tentang keberadaan surga dan neraka, itu sudah jelas ya. Tapi ada akidah yang sifatnya furu, di mana ulama Ahlus Sunnah sendiri berbeda pendapat. Misalnya tadi tentang memahami sifat-sifat Allah yang disebutkan dalam Quran maupun hadis, apakah dipahami secara tekstual atau secara konteksnya, ya, atau ditakwil dan seterusnya. Nah ini baru akidah yang sifatnya furu, di mana dalam kalangan Ahlus Sunnah sendiri itu terjadi perbedaan pendapat. Ya memang ini kadang-kadang dalam kelompok Asy'ari pun mereka tidak menerima bahwa kelompok Salafi itu dimasukkan ke dalam Ahlus Sunnah wal Jamaah, dan kelompok Salafi pun tidak menerima Asy'ari sebagai kelompok Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sama-sama mengklaim gitu ya. Ya cuma kalau menurut saya sebetulnya lebih sependapat dengan Profesor Ali Mustafa Ya'qub tadi, bahwa sebetulnya mereka berdua ada titik temunya. Antara Asy'ari dan Salafi ini sama-sama ada titik temunya, yaitu mereka sama-sama ingin mensucikan Allah dari sifat-sifat yang tidak layak, walaupun caranya yang berbeda gitu. Karena saya pun terus terang pernah belajar dari orang yang berakidah Salafi, dan saya pun pernah belajar kepada orang yang akidahnya Asy'ari ya. Di Libya itu sebetulnya, Libya kan kadang-kadang difahami orang itu ya, kampus Wahabi gitu ya. Sebetulnya enggak juga. Sebetulnya di kampus Libya itu yang di Buncit itu, di Jakarta itu, walaupun punya Saudi, tapi dosen-dosennya banyak yang dari Mesir, yang akidahnya Asy'ari juga gitu ya. Jadi ya macam-macam juga dosennya gitu. Jadi kita pernah belajar dengan orang yang berakidah Salafi, pernah juga belajar dengan orang yang berakidah dengan Asy'ari. Jadi ya intinya keduanya ini sama-sama bertujuan baik untuk tanzihullah, untuk mensucikan Allah, walaupun caranya yang berbeda. Itu saja. Ya. Ya, berarti harus sering ngobrol Ustadz ya antara dua kelompok itu Ustadz ya. Iya, ini ada betul. pertanyaan lagi Ustadz. Ya Ustadz, ini ada pertanyaan lagi. Ustadz, izin bertanya dari Om Ridwan. Bagaimana mengambil hukum fikih yang sumbernya dua mazhab? Misal, ketentuan pada sholat dan lafaznya mengikuti mazhab Syafi'i, tapi pada saat subuh tidak mengikuti kunut atau mengikuti mazhab Hambali, kecuali pada saat fikih nawazil ya, nawazil fikih modern yang baru gitu Ustadz ya. Itu bagaimana Ustadz? Baik, begini, sebetulnya begini, yang ideal itu kita mengikuti secara konsisten dalam satu mazhab. Jadi kalau kita bermazhab Syafi'i ya secara konsisten kita mengambil mazhab Syafi'i, itu paling bagus ya. Tapi masalahnya bermazhab itu adalah sesuatu yang berat. Bagi orang awam bermazhab itu hampir tidak mungkin. Kenapa? Karena bermazhab itu berarti menguasai semua ibadah dalam satu mazhab itu. Kita harus menguasai bagaimana sholat dalam mazhab Syafi'i, bagaimana puasa dalam mazhab. Kita harus khatam kitab-kitabnya. Kan jarang orang awam sampai sebegitunya ya, sampai kemudian memerhatikan bahwa dia itu berada dalam satu mazhab yang konsisten kan gitu ya. Jarang orang begitu. Ya, kecuali mungkin yang belajar secara khusus ya, santri dan seterusnya, mungkin dia dari kecil belajar kitab mazhab Syafi'i ya, dari yang paling rendah sampai paling tinggi dia selalu belajar kitab satu mazhab saja. Nah, kan kita kebanyakan enggak begitu ya, apalagi yang belajar agamanya cuma sampai SMA doang. SD, SMP, SMA, habis itu ya tidak perlu belajar agama lagi. Mana mungkin dia bisa menguasai satu mazhab itu ya. Maka bagi orang awam sebetulnya tidak ada kewajiban untuk bermazhab. Untuk satu mazhab saja itu nggak ada kewajiban ya, karena bagi seorang awam ya, dia bermazhab kepada mazhab gurunya gitu ya. Dia bermazhab kepada mazhab gurunya. Kalau gurunya dia mengajarkan sholat, mungkin dia campur-campur mazhabnya, ya udah kita ikuti guru kita, berarti kita mazhab kita adalah mazhab guru kita gitu ya. Walaupun kita nggak tahu itu guru kita mazhabnya apa, yang penting kita percaya bahwa dia ya mengajarkan yang benar gitu ya. Nah, karena tidak ada kewajiban untuk bermazhab terhadap satu mazhab saja bagi orang awam ya. Nah, urusan kemudian mencampurkan mazhab ini juga sama juga. Kita tidak boleh mencampurkan mazhab kecuali kita merujuk kepada orang yang faham ya.
Ibarat begini, saya sering menganalogikan dengan mesin motor lah gitu ya. Ada mesin Honda, ada mesin Yamaha. Kita orang nggak paham mesin nih, kita kawinkan gitu ya, antara kita kanibalkan part-part di mesin Yamaha ke dalam mesin Honda, padahal kita nggak paham mesin. Ya, bisa jadi itu mesinnya nggak berjalan kan gitu ya, bisa rusak. Karena kita nggak paham mesin. Nah, ini beda nih. Tapi bagi orang yang mesin, dia paham tuh bagaimana cara memasangkan part-part atau mengkawinkan antara keduanya karena dia paham mesin. Ya. Maka kalau kita ingin mengawinkan dua mesin ini ya kita harus merujuk kepada orang yang paham mesin. Tapi bagi sesuatu yang mungkin tidak sampai merusak kalau digabungkan, seperti misalnya kita punya motor Honda, tapi pakai spion Yamaha, itu kan nggak berpengaruh ya, nggak sampai buat motornya mogok, ya tetap kelihatan kan gitu ya, nggak kita misalnya pakai motor Honda terus pakai spion Yamaha jadi nggak kelihatan ke belakang, nggak juga kan gitu ya, tetap kelihatan, ya karena ini nggak berpengaruh. Jadi kalau dalam hal yang tidak merusak suatu ibadah, ya kemudian kita campur-campur, itu sebetulnya nggak ada masalah. Misalnya tadi, dalam sholat kan ada sunnah-sunnahnya, misalnya ada kunut subuh, ya kita pakai madzhab Syafi'i. Tapi dalam masalah tahiyat, dalam menggerakkan jarinya, kita menggunakan mazhab lain, ya mazhab Hambali, misalnya digerak-gerakkan, gitu ya. Nah, apakah menjadi sholatnya tidak sah? Tetap sah sholatnya. Kenapa? Karena itu menggabungkan dalam masalah yang tidak urgent, masalah yang tidak fundamental, itu ya sunnah-sunnah sholat saja. Tidak dilaksanakan tidak menjadikan sholatnya tidak sah. Itu kan hanya sunnah saja. Tapi kalau dalam masalah yang kalau digabungkan menjadi merusak ibadah itu, nah ini yang nggak boleh. Ya, seperti ya sering saya contohkan dalam bab nikah, dalam madzhab Hanafi itu syaratnya harus cukup ada saksi saja, tidak perlu ada wali, cukup saksi saja. Dalam madzhab Maliki cukup wali saja, tidak perlu ada saksi. Tapi dalam madzhab Syafi'i harus ada wali, harus ada saksi. Nah, ini digabungkan antara madzhab Hanafi dengan Maliki. Jadi nikahnya nggak pakai saksi, nggak pakai wali. Nah, ini menggabungkan yang nggak benar gitu ya. Ini merusak suatu ibadah karena nggak ada satupun ulama yang mengatakan boleh nikah tanpa wali dan saksi sekaligus. Adanya boleh tanpa wali atau boleh tanpa saksi. Kalau digabungkan ya jadi rusak ibadahnya karena dua-duanya sama-sama rukun gitu ya. Nah ini makanya kita harus merujuk kepada seorang yang paham. Jadi kita itu sebetulnya tidak sebagai orang awam tidak diharuskan konsisten dalam satu mazhab. Tapi kita merujuk kepada guru kita yang kita percayai, ya ketika dia mengajarkan sholat berarti kita ikut mazhab. Nah, misalnya kita belajar sholat nih di YouTube ya kepada Ustadz misalnya Pak Ustadz Adi Hidayat misalnya, ya berarti kita sholatnya sesuai mazhab Ustadz Adi Hidayat. Ya. Berarti kita sholatnya sesuai mazhab Adi Hidayat. Atau misalnya kita belajar sholat kepada Ustadz Abu Somad, berarti ya sholatnya mazhab Ustadz Abu Somad itu. Jadi kita sekali lagi tidak diwajibkan bermazhab dan semazhab, dan mazhab kita adalah mazhab guru kita. Gitu. Mungkin bisa menjawab ya? Ya, insya Allah jelas, Ustaz. Ini terakhir, Ustaz, mungkin singkat aja, Ustaz, dari Bapak Firdaus. Apa yang perlu dilakukan oleh kita yang awam supaya tetap betul atau istiqomah ya dalam memegang sunnah di tengah kesimpang siuran informasi sekarang ini? Gitu, Ustaz. Iya, tentu kita harus mengambil dari guru yang kita percayai ya. Jadi jangan sembarang kita mengkopas ya, karena sekarang kita banyak dengan media sosial ini kita mudah sekali menerima berita yang tidak jelas ya. Maka kita harus menyeleksi benar-benar kita itu mengambil ilmu dari mana kan gitu ya. Jangan sampai kita mengambil ilmu itu dari seseorang yang tidak punya kapasitas gitu ya. Jadi harus kita seleksi dengan betul siapa guru kita ya. Makanya sanad itu penting ya. Dalam Islam itu sanad itu penting. Jadi sanad itu artinya kita berguru kepada guru yang memang menyambung keilmuannya kepada Rasulullah SAW. Jadi bukan hanya mengambil guru itu dari YouTube, kita tanpa tahu siapa orang yang mengajarkan kita gitu ya. Bagaimana kapasitas keilmuannya, bagaimana backgroundnya gitu ya. Jangan sampai kita belajar agama dari orang yang belajar teknik, belajar agama dari orang yang belajar ekonomi gitu ya. Ya, tapi kita belajar agama kepada orang yang belajar agama, ya, yang punya sanad kepada Rasulullah SAW, gitu ya. Jadi kita mengikuti pemahaman ulama yang benar-benar ulama, bukan hanya sekedar dia itu berbicara depan umum, ya, tapi kita nggak tahu bagaimana kapasitasnya, bagaimana dia keilmuan agamanya, karena tadi ya
dalam beragama itu kita wajib mengambil dari sumber yang memang kita percaya. Jangan sampai kita mengambil sembarangan, karena tadi hadis saja bisa menyesatkan, apalagi hanya sekedar perkataan ulama, apalagi hanya sekedar perkataan yang mengaku ulama. Nah, gitu ya. Jadi kita harus lebih selektif lagi dalam mengambil ilmu gitu ya. Ya, Oke. jazakallah Ustaz. Insya Allah jelas Ustaz. Jadi kita tetap masih harus mencari guru yang bersanad Ustaz ya, untuk mencegah kesimpang siuran tadi Ustaz. Alhamdulillah Ustaz, mungkin waktunya juga sudah agak pagi ini ya, karena agak mundur waktu subuhnya. Mungkin ditutup dengan doa singkat Ustaz. Boleh Ustaz? Ya, kita cukup doa dengan kita tutup doa kafaratul majlis saja ya. Ya boleh Ustaz. Ya. Baiklah Ustaz. Saya mungkin dicukup sekian ya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Kita sama-sama tutup doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.